juga kami melayani umat yang Kau percayakan kepada kami, membangun persekutuan ini untuk bersama-sama memperdalam iman dan mengembangkan persekutuan serta melayani gereja-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita semua, acara kita juga mereka yang tergabung dalam komunitas De Verbum ini senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Admit ya, admit all ya. Oke. Selamat malam semua Bapak Ibu. Selamat malam. Shalom. Malam. Selamat malam. Sebentar. Ivana bisa disetting supaya waiting room-nya mati saja. Gimana ya? Nanti kita repot harus admit. Oke. Biar langsung masuk gitu. Sudah Romo. Ya, oke. Sudah di disable. Malam Romo. Selamat malam semua Bapak Ibu. Ayo Oji. Oh, Oji, halo, apa kabar? Masih mute itu, Ci, masih mute. Kamu Oji. Apa? Sehat? Seger gitu. Sehat? Udah sih, masih gatel dikit. Besok mau swab lagi. Oh. Moga-moga negatif ya. Amin. Selamat malam Romo, Susan dan lain-lain. Halo. Selamat malam. Check in. Nanti. Ambil absensi. Makanya nih. Udah jam 10. Selamat malam. Oh iya loh, di sana jam 10 malam ya? Itu libur tapi kan Bu Sisil. Iya. Tahu aja. Untung hari Jumat. Iya. Nggak ada background-nya ya, San? Nggak ada. Nina, Bu Nominanda, dari KDV 3 udah check-in semua tuh. Rajin KDV 3. Siapa? Iya dong, adminnya dong. Pak Roberto nih, kok videonya dimatiin? Nah, gitu dong. Ibu mana? Masih silent, masih di mute, Pak Roberto. Ya. Buka semua ya videonya. Pak, Bu Endang. Ya, selamat malam. Selamat malam. Pak Popo, selamat malam. Pak Willy. Oh, dia udah nongol juga. Irena. Ini Oppo siapa nih, Oppo? Ini yang Oppo siapa ya? Iya, ada yang namanya Oppo, itu siapa ya? Belum Ada dirimu. berapa, Ibu, Bapak? Malam Pak Petrus, malam Bu Nomi. Pak Oppo. Ya, Pak Oppo. Malam, Bu Cecil. Ya. Malam dia. Udah pada ngerasain roti Koreanya. Kak Sur Dia baru belum mandi tuh. kali Kak Sur. Belum. Nah, lu, Susan dia bilang belum tuh. Siapa yang bikin? Iya. Aku nggak tahu. Nah, Aku juga belum tahu. nanti juga ada tuh. Selamat malam. Malam semua. Selamat malam. Selamat malam Romo. Selamat malam. Selamat malam Romo. Gimana kabarnya? Luar biasa, baik Mo. Sehat-sehat semua. Yang penting sehat Mo ya. Ya. Itu KDV jurusan Eropa Timur itu. Oh, iya. Lihat gambar yang si Ray kirim bagus banget ya. Iya. Yang lautnya kayak kaca. Selamat malam semua. Malam. Berkah dalam Romo. Selamat malam berkah dalam. Sekarang kalau di Semarang harus hafal tuh berkah dalam. Malam, Mo. Selamat malam Bu Yama. Kita tolong videonya dinyalakan semua ya. Romo udah kangen. Bu Nggak Inga, kelihatan. selamat malam. Iya. Selamat malam. Iya, videonya harus nyala nih.
Ya, biar bisa temu kangen. Susan Cia belum dinyalakan video dari tadi atau belum mandi juga kayak email gabung langsung. Salon mau. Selamat malam. Selamat malam. Belum makan kali. Hai Baik, Susan. selamat malam. Nyalain videonya San. Email videonya setengah tuh. Lagi jalan-jalan ke halaman sebelah. Selamat malam Romo. Selamat Malam malam, Bu teman-teman. Elena. Malam semuanya. Selamat malam, Romo. Selamat Malam, malam Helena. semua. Yama juga belum buat videonya tuh. Bu Ambar nih dimatiin tadi nyala padahal. Oh, iya. Farli. Iya. Ambar. Lihat Ya Romo. nih, udah lama nggak ketemu. Vera, kok dimatiin videonya? Harus digeser-geser ternyata Oh videonya. Iren tuh. Irena, selamat malam. Wah, sudah cakep sekali Irena. Salon. Willy juga masuk. Itu Willy cuman pinjem kamera. Oh. Halo Iren. Halo Pak, apa kabar? Iya. Ini jurusan Eropa Timur beneran nih. Iya. Ada jurusan Holy Land tuh Bu Endang. Ada dua jurusan ya. Di Kira Australia. minta tolong video dinyalakan. Bu Maria Basu semua ya minta tolong videonya dinyalakan ya. Iya. Oh, ada Bu Maria ya. Mana Bu Maria? Maria Ada, Oh jurusan iya, ada Holyland. tuh Maria Basu. Tadi Yama juga udah masuk videonya tapi mati lagi. Iya. Itu Maria tuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu. Tempat saya nyala nggak Romo? Gimana Pak? Tempat saya nyala nggak videonya? Nyala. Nah, ada yang Bu Elisa kok nongolnya Bapak ya? Belum dirinim. Pinjam. Ah, masih mute, Pak. Yang Bu Elisa itu masih di Dari mute. ngantuk tuh. Saya Bapak Elisa ya, Mam. Oh, Bapak Elisa. Mbak Elisa. Oh, oke. Selamat ulang tahun KDV yang keempat. Terima kasih. Harus gini saya. Biar jelas. Ulang tahun yang keempat. Selamat malam. Selamat malam. Oh, Debbie ada tuh, Debbie. Oh, Bu Debbie ya? Wah, udah lama nggak ketemu. Oh, Maria rambutnya pendek ya. Bisa pakai masker ya Romo ya. Maria Basu rambutnya pendek. Oh, Bu Maria jam berapa di sana? Gak usah pakai masker ya Romo ya. Iya, Pakai masker. Nyala ini. pakai masker sekarang. Gak usah pakai masker ya Romo ya. Kalau nggak pakai nggak apa-apa. Selamat malam Selamat malam, Romo. semuanya. Selamat malam Romo. Pakai masker. Malam Romo. Selamat malam Ibu. Oh, suster. Halo. Selamat malam. Malam. Selamat malam, Romo. Romanto, teman-teman KTP semua. Wah, Pak Sur, Pak Sur mandi. Iya. Malam Romo Selamat Manto. malam, Bu. Oke. Romo, kita akan mulai sebentar lagi ya. Ya, ya. Bapak Ibu, nanti kita mute semuanya. Juga nanti akan kita pasang program-program, video program-program dari KDV yang sudah berjalan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana program-programnya apa aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di akhir, tapi di chat ya, semua di chat. Silakan host yang akan memasang.
Ini adalah program-program dari Romo Rumanto yang sudah berjalan, Kisah Kasih Allah, Berjalan Bersama Tuhan, ini bukunya, dan ini Meraih Hidup Damai, untuk program lanjutan dari LDB, atau Latihan Doa Batin. Ini salah satu programnya, jadi kalau Bapak Ibu ada yang ingin atau tertarik diadakan di paroki, bisa menghubungi Romo atau panitia. Oke, ini Kisah Kasih Allah. Mungkin sudah ada di beberapa paroki ya, sudah mengadakan. Ini adalah contoh e-flyer di Blok B. Kisah Kasih Allah itu akan membahas satu kitab suci dari Perjanjian Lama, Deuterokanonika, dan Perjanjian Baru. Nah, ini KDV, inilah awal kita. Sekarang KDV sudah pakai e-gereja, jadi Bapak Ibu yang belum mendownload, silakan mendownload. Nah, di situ ada kumpulan doa, renungan harian, kitab suci. Bagi anggota KDV itu bisa membaca di sana. Ini bukunya, Berjalan Bersama Tuhan. Berjalan Bersama Tuhan adalah program komsel dan juga diskusi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya komunitas dan ingin mengadaptasikan, nanti kita bisa bantu. Retret Bersama Paulus adalah program terakhir yang baru saja selesai. Ini adalah retret, jadi grup doa. Praying Naked bisa dilihat di grup KDV. Romo suka post linknya setiap hari Senin dan Jumat. Praying Naked itu gratis, jadi Bapak Ibu tinggal masuk aja menggunakan link yang diberikan. Oke, terima kasih. Kembali lagi, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Romo. Kita akan memulai acara ini untuk temu kangen, tapi sebelumnya saya ingin pastikan dulu Bapak Ibu sudah bisa ya menggunakan Zoom atau online. Jadi untuk nanti selama acara berlangsung itu semua harus mute seperti sekarang. Dan apabila Bapak Ibu ingin melihat speaker, nanti terutama Romo ya, Romo berbicara, itu Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan atas, itu ada speaker view, itu diklik aja, nanti akan besar yang berbicara. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sedang menggunakan yang kotak-kotak banyak fotonya, Bapak Ibu bisa klik speaker view, nanti akan melihat yang berbicara itu besar sendirian. Itu lebih fokus, jadi kalau misalnya nanti Romo menjelaskan atau ingin menanyakan sesuatu, nanti bisa dengar dari diklik speaker view-nya. Nanti di antara setelah beberapa sesi kita, salah satunya adalah breakout room. Bapak Ibu tinggal tunggu aja, nanti jangan klik apa-apa kalau nanti saya bilang kita akan masuk ke breakout room, silakan nunggu, otomatis nanti Bapak Ibu akan dimasukkan ke grup-grup untuk kita kenalan. Nggak disuruh sharing, nggak disuruh apa, kita kenalan. Ya. Nah, apabila internet kita lemah, bisa terlihat kalau suaranya mungkin putus-putus, atau kita lihat
teman-teman kita gerak, kita nggak gerak, atau slide-nya tidak bergerak. Apa yang bisa membantu, kita matikan video kita. Jadi Bapak Ibu kan sekarang bisa lihat muka sendiri ya, nanti dimatikan aja. Itu ada di stop video di bawah kiri. Itu yang mungkin membantu. Nah, nanti di akhir akan ada tanya jawab. Tanya jawab, kita hanya host akan membacakan, saya akan membacakan pertanyaan hanya di chat ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak akan buka mic-nya. Itu di chat, itu ada di bawah, paling bawah, kalau Bapak Ibu kursornya ke bawah, itu ada chat, itu diketik, tolong disebutkan nama dan KDV. Kalau tidak ikut KDV, tidak apa, ditulis aja nama atau program yang sudah pernah Bapak Ibu ikut. Jadi kita tahu, kalau misalnya Bapak Ibu, oh asalnya mengenal kita dari mana. Begitu, ya. Kalau nanti Bapak Ibu ingin memberikan reaction atau memberikan applause kepada Romo atau teman-teman, itu bisa di reaction di paling kanan, di bawah. Diklik aja, nih saya akan reaction clap ya. Nah, itu akan keluar. Betul, Sisil udah ya. Nah, itu Bapak Ibu silakan kalau mau melakukan itu. Jadi kita nggak diam-diaman juga karena ini adalah acara ulang tahun, acara sukacita. Tuh, thumbs up atau virtual. Jadi ini acara sukacita, kita senyum semua. Mana senyumnya Bapak Ibu? Nah, mantap. Gitu, sip. Jadi sudah ya, kira-kira basicnya seperti itu. Supaya kita semua acaranya berjalan dengan baik, akan padat selama 2 jam. Kita mungkin selesai 1,5 jam, jam 8 kita akan selesai. Tergantung kayak jawabnya. Sebelum kita berlanjut, kita akan buka dalam doa. Saya persilakan Puspita. Puspita adalah pendamping koordinator kita di KDV dari KDV 27. Silakan di-unmute, Puspita. Mari kita hening sejenak, mempersiapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu yang telah mengaruniakan komunitas Verbum kepada kami. Engkau selalu menyediakan pekerja-pekerja dan menghadiahkan pertumbuhan yang luar biasa pada komunitas dari KDV 1 hingga KDV 198. Engkau juga membuat KDV tidak saja melayani komunitasnya, tetapi melayani seluruh gereja lewat aplikasi e-gereja. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan penyelenggaraan Tuhan, atas KKA dan BBT yang membuat kami lebih mengenal Engkau. Retret Paulus Doa Batin MHD Praying Naked yang membuat KDV lebih dekat dan intim dalam membina relasi denganmu. Allah Roh Kudus, terima kasih atas penerangan penyertaan-Mu pada setiap kegiatan KDV. Terima kasih sudah memberikan penerangan dan penyertaan-Mu dan karunia kesehatan pada Romo Rumanto, Ibu Susan, Ibu Kartika, seluruh pendamping admin KDV, pengurus yayasan Verbum, dan seluruh anggota KDV selama 4 tahun ini dan di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, hanya nama-Mu ya Yesus yang patut dipuji dan dipermuliakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bu Puspita. Oke. Siapa yang di sini sudah
mengikuti KKA? Bisa dilihat atau virtual reaction? Sudah banyak yang ikut KKA di sini? Coba saya lihat. Oh, Bu Agustina. Ada lagi? KKA. Juliana. Bu Rosa. Wah, oke. Kalau yang ikut program apa yang paling banyak? Yang paling banyak apa, Romo? Yang paling banyak sudah berjalan? Praying Naked yang banyak. Nah, Praying Naked siapa? Yang angkat tangan. Coba, Wimelda. Wah, Pak Lukas, Santi. Wah. Bu Agustina juga. Wah, bukan main Pak Petrus, Bu Irene. Nah, untuk kita ada program yang baru, yaitu Berjalan Bersama Tuhan. Itu ada tadi ya, sudah dijelaskan. Tadi ada bukunya. Sekarang kita persilahkan Irena akan menyanyikan lagu Berjalan Bersama Tuhan. Nah, ini Irena yang menciptakan ya nadanya ya, tapi liriknya dari Romo Rumanto. Saya persilahkan Irena. Masih silent Irena? Irena, masih silent? Masih di mute? Irena masih mute? Yes. Oke. Baik, Romo Rumanto yang terkasih, yang ada jauh di sana tapi dekat di hati. Teman-teman sekalian dari KDV, sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun buat kita semua, ulang tahun yang keempat. Pasti kita lagi lucu-lucunya, pasti kita lagi gemesin-gemesinnya. Tapi kita mau bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama, dan tadi Susan sudah bicara soal lagu yang sebentar lagi saya diminta untuk menyanyikannya. Saya pilih lagu ini karena ternyata perjalanan kita masih panjang dan kita mau untuk selalu berjalan bersama Tuhan. Dalam suka, dalam duka, kita mau tetap terus bersama dengan Dia. Ini persembahan saya buat KDV. Semoga Bapak Ibu yang sudah pernah dengar lagu ini bisa menyanyi bersama saya. Ragu dan cemas dalam hidupku, takut akan masa depanku, metar hatiku gentar, tatapanku pun jadi nanar, ratapku dalam belas kasih-Mu. Jangan biarkan ku tenggelam, luruskan jalanku, tegakkan langkahku, tambahkan iman dan harapan. Ku mau bersama-Mu Tuhan, jalan dengan-Mu, menangis, meratap dan menyanyi. Dalam dukaku, dalam gundahku, dalam sukaku, berjalan bersama Tuhan, hatiku jadi tenang. Ragu dan cemas dalam hidupku, takut akan masa depanku, luruskan jalanku, tegakkan langkahku, tambahkan iman dan harapan. Ku mau bersama-Mu Tuhan,
Terima kasih Rena, bukan main. Mana jempolnya nih? Mana jempolnya semua? Bukan main. Irena, kira-kira berapa lama tuh menciptakan lirik, bukan lirik, sorry, arrangement. Itu namanya arrangement ya? Iya, lagu, lirik, apa melodinya ya? Melodi ya. Iya. Itu berapa lama tuh? Menciptanya itu sebetulnya nggak dihitung dari jam berapa sampai jam berapa, tapi ketika Romo Rumanto memberikan lirik, bentuknya itu puitis sekali, saya mulai meraba-raba nadanya harus seperti apa ya. Terus ketika saya lagi nyetir mobil, ketika lagi di gereja, waktu itu belum pandemi ya, masih kita sering ada acara pelayanan di gereja, mulailah itu keluar melodi-melodi disambung-sambung dengan kata-katanya yang juga harus disesuaikan dengan melodi. Terus akhirnya nadanya saya pilih yang menyerupai nada kita berjalan di padang gurun. Karena kita perjalanannya kan memang kadang-kadang menemukan sesuatu yang panas, terik, yang merasa kita keringetan, capek, terus tapi kadang-kadang juga di padang gurun kita bersyukur. Itulah jadi nada-nada padang gurun dengan melodi ada suara seperti biola. Ada teman saya yang juga baik sekali membantu membuatkan musiknya. Jadi prosesnya nggak lama, paling cuman seminggu 2 minggu, cuman membungkusnya memang perlu waktu, cari waktu buat isi suara. Tapi akhirnya Romo senang, jadi saya juga ikut senang. Bukan main, enak sekali ya, melodinya enak, liriknya pun bagus. Irena juga yang menyanyikan Kisah Kasih Allah ya? Nah itu kalau itu lagunya selesai 15 menit. Oh ya? Jadi. Wah. Itu luar biasa karena pas baru selesai ikut kursus Kisah Kasih Allah, terus ternyata kayaknya Susan deh yang ngasih tahu ke Romo Rumanto kalau Irena bisa disuruh-suruh bikin lagu. Jadi itu pertama kali mencoba, meskipun bilang sama Romo nggak mungkin, coba Irena gitu. Terus benar 15 menit saya doa dikasih Tuhan semuanya, terus jadi dalam satu tulisan. Saya bilang sama Romo suka, saya juga senang gitu. Oh, bukan main ya. Terima kasih banyak Irena, suaranya bagus. Thank you. Dan juga semua pemberian benar-benar, Tuhan. Amin. Dan juga liriknya juga bukan main ya, waktu kita mendengarkan ya. Iya. Benar-benar bisa menjadi doa. Romo Rumanto sepertinya pandai membuat puisi, terus orangnya juga sepertinya romantis. Iya nggak, Romo? Romo nggak boleh bersuara nih hari ini. Mana Romo? Coba ditanya, Romo romantis nggak? Waduh. Waktu-waktu tertentu saja. Oh gitu? Dulu waktu SMA ya Romo? Oh nggak bisa. Romo SMA-nya seminari soalnya. Tapi namanya rhyming loh. Rumanto, romantis. Gitu. Bukan itu main. Kata Willy. Oh itu kata Willy ya. Irena ini juga waktu itu pernah di katedral acara keuskupan ya, menang juara apa ya Irena ya, perlombaan apa ya? Tarik tambang. Tarik tambang. Pencipta lagu ya. Waktu itu FKP BPK KAJ Pembaruan Karismatik mengadakan lomba untuk membuat lagu rohani, karena kita selama ini kan apalagi di PD-PD seringkali memakai lagu-lagu ciptaan dari teman-teman dari gereja lain. Jadi ya kita ditantang, oh ya anak Katolik bisa nggak bikin lagu. Jadi setiap paroki diminta untuk memberikan kontribusi lagu-lagu yang ingin dicoba untuk dinilai. Jadi akhirnya saya juga dipaksa oleh seorang teman untuk mencoba. Ya semuanya berdasarkan mencoba, tapi hidup ini memang semua harus dicoba ya San ya. Betul. Siapa tahu memang Tuhan menghendaki kita boleh menjadi berkat. Yes, let's do it. Betul. Yang penting banyak doa ya. Iya, benar. Oke, terima kasih banyak Irena. Sama-sama. Nah, sebentar lagi kita langsung nih ke bintang utamanya. Romo Rumanto akan memberitahukan kira-kira sejarahnya seperti apa sih KDV secara singkat, dan yang penting adalah
apa yang Romo Rumanto pikirkan untuk KDV di masa mendatang. Sebelumnya, apakah host bisa upload CV-nya Romo untuk kita lihat Romo tuh dari mana sih? Kan kata orang Indonesia, tidak kenal maka tidak sayang. Nah, Romo itu lahirnya di Salatiga, nggak bisa 100 ini ya, karena ada Salatiga terus. Nah, tahun 78, Romo masuk di seminari Mertoyudan, kemudian S1 di STF Triakarya, kemudian S2 di Magister Humaniora. Bagi yang mungkin kenal, Romo dulu pernah di Nabire, juga Sukorejo, kemudian di Durensawit, yang terakhir adalah di Paroki Blok B, Dekenat Selatan. Sekarang Romo pindah ke Universitas Sanata Dharma Jogja. Nah, sekian kira-kira seperti itu. Saya persilakan Romo untuk ambil alih. Silakan Romo. Di-unmute, jangan lupa. Di-unmute Romo. Baik, ya. Oke, silakan Romo. Terima kasih banyak Susan. Itu berlebihan ya kalau dikatakan bintangnya, karena sejak awal memang di KDV itu kita buat bersama-sama Bapak Ibu sekalian. 4 tahun yang lalu bersama dengan Susan ya siang-siang itu sambil menunggu makan siang sebenarnya diskusi pendek ya, karena saya juga baru datang di Blok B 2006, kemudian Susan waktu itu mau jadi, lalu kita diskusi sebentar siang-siang itu. Pertanyaannya adalah bagaimana membantu orang-orang Katolik untuk membaca kitab suci. Ya, kemudian muncul ide sederhana, kita membuat WA group, kemudian mengumpulkan orang-orang Katolik untuk membaca kitab suci setiap hari. Dulu terpikir itu 3 bab, ya. Kemudian dilaporkan dalam WA group itu. Dan dulu kita pikir, Susan, ya, kalau ketemu 30 orang, 50 orang itu sudah puji Tuhan itu. Karena kita bayangkan sulit mengajak umat untuk membaca kitab suci. Tapi dalam 2 hari, ya saya masih ingat itu hari Kamis, hari Sabtu itu satu WA group penuh ya, 256. Karena penuh kita jadi pusing sendiri mau diapakan ini. Karena juga nggak tahu sebenarnya mau apa. Tidak ada gambaran dan rencana yang sangat jelas. Lalu hari Minggunya yang ada adalah kehebohan luar biasa karena semua bertanya, semua saling berkomentar, menanggapi, memberi usul. 256 terjadi kekacauan. Nah, karena kekacauan sudah kita mulai saja apa adanya, yang bisa kita mulai. Nah, kemudian terus berkembang, semakin banyak orang yang bergabung dalam WA group ini, karena di samping melaporkan bacaan, mereka juga boleh bertanya tentang ayat atau pokok-pokok kitab suci yang mau ditanyakan, dan nanti saya yang akan mencarikan jawabannya, sementara Susan yang mengatur semua administrasinya. Ketika KDV menjadi 10 WA group, kita yang kepusingan Kejadian Susan ya, karena saya pusing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, KDW 1 misalnya sudah membaca sampai kitab Imamat, kemudian KDW 10 mulai dari Kejadian 1 bertanya hal yang sama yang sudah ditanyakan KDW 1. Nah, saya 3 bulan itu nggak bisa kerja apa-apa, cuman ngelihatin WA group, lehernya sakit, jempolnya juga tambah sakit lagi. Maka setelah 10 WA group itu kita rencanakan akan kita tutup ya. Kan kita tutup karena kita tidak sanggup untuk menangani KDV ini. Kemudian kita mengadakan pertemuan pertama di Blok B, beberapa admin datang,
Dan ada satu admin, semoga hari ini datang, Grazia Heni, yang pertama kali mengerjakan file Excel tanya jawab itu. Jadi pertanyaannya apa, dari kitab berapa, bab berapa, ayat berapa, pertanyaannya apa, kemudian jawabannya apa. Nah, dengan file ini, maka kemudian semua tanya jawab itu tersusun dengan sangat rapi. Dalam perkembangan lebih lanjut dibantu oleh tim salin, ada Kartika, ada Diana, Dura, dan teman-teman yang lain yang kemudian mengumpulkan semua tanya jawab ini sehingga kita punya file sakti. Ya. Kenapa file sakti? Karena KDV baru yang baru mulai, belum bertanya sudah dijawab dulu. Itu sekarang ada ribuan lembar ya. Nanti kalau ada Kartika atau ada Dura atau ada Grazia ini dan tim salin, pendamping, dia dan teman-temannya bisa bercerita lebih lanjut, itu kan ada ribuan halaman. Ini dan juga banyak narasumber lain yang membantu kita memberikan jawaban-jawaban. Maka sungguh banyak sekali peristiwa kebetulan yang terjadi di antara kita dalam perkembangan KDV ini. Sebab dengan file itu kita bisa membuka berapapun banyaknya KDV ya. Dan kemudian ada banyak orang yang membantu, entah sebagai narasumber, tim pendamping, tim salin, dan admin, serta tim doa KDV yang selalu mempersatukan kita, membantu kita semua. Ivana juga, lalu Bu Ambar, Bu Maria Basu yang sangat tekun itu mengasuh tim doa dan mendukung kita dengan doa-doa. Ini perjalanan yang kita punya sampai sekarang. Nah, kebetulan lain lagi, Bapak Ibu sekalian, setelah KDV awal-awal selesai membaca seluruh kitab suci, ya kurang lebih 1 tahun, 3 bulan, 10 hari, kemudian bertanya, apa yang akan kita lakukan setelah ini untuk memahami kitab suci? Saya juga bingung, mau bagaimana. Ada banyak pilihan untuk memahami kitab suci, dan karena ada banyak maka sulit membuat keputusan, membuat pilihan. Kemudian dikenalkan secara tidak sengaja juga oleh Bu Grace, kemudian dikenalkan ke Bu Nini, sebuah program yang sudah dipakai di Amerika dan Singapura. Pengajar supaya bisa membantu mengajar kakak ini di paroki-paroki yang lain. Tentu beberapa yang mudah kita ambil dari paroki Cilandak sendiri. Salah satu yang dulu diusulkan oleh Susan adalah Irena ya sebagai pengajar. Ketika mau dihubungi, Susan mengatakan dia juara itu tadi yang cerita Irene, juara menciptakan lagu BPK itu, maka kita minta supaya Irena membuatkan lagunya persis di tengah-tengah kursus yang belum selesai. Dan dengan waktu yang sangat cepat bisa selesai, sehingga waktu penutupan KKA di paroki Cilandak dulu langsung live itu, karena belum ada videonya, belum apa-apa, langsung Irena yang tampil untuk menyanyikan pertama kalinya di depan umum ya. Ini juga berkat yang luar biasa. Kemudian kita lanjutkan dengan program Berjalan Bersama Tuhan yang bukunya baru selesai bulan Juni kemarin, dan satu kelompok sudah mulai, sekarang beberapa kelompok sudah antre untuk melanjut bersama-sama mendalami kitab suci, berbagi pengalaman hidup dan pengalaman
iman. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam perjalanan waktu juga ketika KDV semakin besar, banyak sekali keribetan ya, termasuk berantem satu sama lain juga banyak gitu ya. Meriah pokoknya suasananya di antara pengurus itu, berantemnya juga meskipun nggak pernah ketemu, tapi berantem di WA group itu juga nggak kalah heboh ternyata ya, ruwet gitu. Kemudian kita ditawari, ya KDV ditawari oleh salah satu anggota untuk diberi aplikasi cloningan atau pecahan dari sebuah aplikasi yang dia buat untuk gereja yang lain ya, Kristen. Kita akan diberi cloningannya, karena saya tidak tahu sama sekali mengenai aplikasi, maka saya tanyakan ke Telegram pengurus. Kita sudah meminta beberapa orang untuk kursus bagaimana menginputnya. Dulu yang jadi korban pertama itu Imelda. Nah, tadi ada Imelda. Itu korban pertama untuk datang kursus ke sana. Lalu ternyata ditanggapi dalam Telegram pengurus itu supaya kita membuat aplikasi sendiri, ya bukan cloningan, yang bisa menampung apa yang kita mau. Kemudian kita dikenalkan dengan developer ini, akan diberikan free, tetapi hampir sudah agak matang gitu, apa-apa saja yang masuk, tetapi dalam perjalanan waktu kita tidak boleh mencantumkan kitab suci. Ya. Ini yang agak menghambat kita, bagaimana kita kelompok baca kitab suci, tapi aplikasinya tidak boleh mencantumkan kitab suci ya, karena aplikasi yang sama sudah ada kitab sucinya. Jalannya buntu. Ya. Kemudian saya pernah diundang untuk memberikan latihan doa batin oleh Bu Juliana ya di Perth sana. Tanpa sengaja juga salah satu peserta itu bercerita mengenai usahanya dia, bisnisnya yang memakai aplikasi ya. Ketika jalan itu buntu, saya hanya bertanya apakah bisa membantu kalau kita mau membuat aplikasi seperti ini. Kemudian dikenalkan oleh developer lain namanya Christian, itu yang sekarang membuatkan aplikasi e-gereja. Ini bisa kita setting seturut apa yang kita mau, sehingga banyak hal yang dulu sangat merepotkan dan sangat meribetkan khususnya para admin dan anggota, atau admin yang dimarahi anggota, ya saya lupa, saya membaca kitab berapa, tanya ke admin, adminnya agak lama menjawabnya malah marah-marah ya. Sudah lupa, salah, masih memarahi orang lain lagi. Lalu dengan mesin aplikasi ini, semua hal itu akan dikerjakan oleh robot di aplikasi ya. Menu bacaan hari ini apa, rekapannya sudah akan dibuat, ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Kemudian tanya jawab juga akan diberikan di sana, komentar atau penjelasan juga akan diberikan ke sana. Dan lama-kelamaan kita juga mengembangkan aplikasi ini sehingga bisa dipakai oleh seluruh gereja, bukan hanya orang Katolik, bukan hanya anggota KDV saja. Sungguh-sungguh mau kita setting sebagai persembahan KDV bagi gereja Indonesia atau mereka yang berbahasa Indonesia. Saya mau tunjukkan sedikit aplikasinya supaya semakin dikenal ya oleh Bapak Ibu sekalian, dan tolong juga dikenalkan ke orang-orang lain. Ya, kedengeran ya Susan ya? Halo, Susan? Kedengeran, Romo? Layarnya juga kelihatan ya? Kelihatan.
Nah, Bapak Ibu sekalian, yang sekarang kita punya, Bapak Ibu sudah tahu ya, kalau kita klik menu Alkitab, kemudian Bapak Ibu mau bertanya sebuah ayat, misalnya Kejadian bab 1 ayat 3, ya tinggal diklik begitu, kemudian diklik tanya jawab, di sana akan muncul semua komentar kitab suci, tanya jawab, yang dikumpulkan selama 3 tahun ini oleh tim Salin yang sangat luar biasa, Kartika, dia dan teman-teman, Nani juga, Vera, sekarang belum selesai diinput ya karena jumlahnya itu ada ribuan halaman ya. Kemudian ada menu-menu yang lain, Bapak Ibu silahkan buka-buka ya. Menu Magnificat ini adalah menu rohani, bekal rohani untuk 1 hari, ya ada doa pagi, air hidup, bacaan misa, kisah Santo Santa, Biblika, ini mengenai kitab suci, imam itu khusus imam, ya pastoral, itu ada banyak sekali menu di sana, kemudian masih ada katolisitas, ada menu bahasa Inggris, ini adalah bacaan misa, kemudian tata perayaan Ekaristi dan doa-doa dalam bahasa Inggris. Ya, ini versi yang kedua. Kita sedang menyiapkan versi yang ketiga. Nanti ada tambahan sekitar 15 menu lagi, ya termasuk kamus kitab suci, tokoh-tokoh kitab suci, kemudian menu bela rasa. Kemudian ada intensi misa, ya kalau sekarang minta intensi doa melalui tim doa, nanti Bapak Ibu langsung bisa ketik di situ, dan tim doa yang akan mendoakan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Ya. Semuanya ada di sini. Ya, ini hasil kerja keras dari semua orang yang sudah membantu kita, sehingga bisa menjadi aplikasi seperti sekarang ini. Kemudian saya tampilkan sebentar, ini pengajaran yang kita punya, Bapak Ibu sekalian, di KDV, ya. Ada latihan doa, yaitu ada latihan doa batin, kemudian ada pembelajaran kitab suci dan latihan doa sekaligus, yaitu retret Paulus dan Praying Naked, yang diadakan setiap Senin, jam 6:30, tapi nanti akan kita ubah menjadi jam 7 karena orang lebih senang jam 7. Kemudian ada aplikasi e-gereja yang bisa dipakai oleh semua orang Katolik. Kemudian kita juga punya kursus kitab suci, yang kisah kasih Allah, berjalan bersama Tuhan, dan komunitas kita, komunitas di Verbum, yang bisa diikuti oleh semua orang. Maka kita pasti mengucapkan banyak terima kasih untuk semua orang yang terlibat dalam karya pewartaan ini, dalam perjalanan banyak hal yang tidak sengaja ya tiba-tiba datang begitu saja, entah itu orang-orangnya, entah itu program-programnya. Tetapi semoga kita semua bisa membantu satu sama lain dan membantu gereja. Ya. Terima kasih banyak untuk Susan dan teman-teman. Ada tim narasumber, Pak Roy kalau ada. Kemudian juga ada tim pendamping, Kartika dan teman-temannya, admin gereja, Bu Puspita dan teman-teman yang banyak membantu ya, dengan sangat cepat kita bisa menginput ribuan atau ratusan ribu halaman di sini. Tim pendamping juga yang mendampingi kita semua. Tahun lalu juga kita membentuk yayasan Dei Verbum. Kenapa kita membentuk yayasan ini? Dilatar belakangi sebenarnya kerinduan sejak lama supaya kita KDV tidak hanya memperkaya diri sendiri ya dengan pengayaan hidup rohani, tetapi juga supaya semakin terlibat dan membantu orang lain. Dulu kebutuhannya sederhana, supaya punya rekening atas nama yayasan, bukan atas nama pribadi ya. Sebelum-sebelumnya kita minta tolong dulu, yang kita pakai namanya adalah Lita, kalau ada tabungan untuk ziarah itu.
ada satu peristiwa yang begitu menghentak kita tahun 2018 ketika ada bom di Surabaya, di mana beberapa anggota KDV adalah umat paroki di sana. Dan entah langsung atau tidak langsung, kita gelisah bagaimana bisa membantu. Dan membantu paling mudah waktu itu adalah dengan mengirim bantuan dana. Tetapi kesulitannya kalau kita lewat KDV, siapapun yang dipakai rekeningnya itu tidak akan mau ya, karena resiko dicurigai dan segala macam. Kemudian kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena sangat lemah posisinya. Itu yang kemudian semakin mendorong kita membuat yayasan sehingga kita bisa membantu orang-orang, gereja dan masyarakat. Waktu kita membentuk yayasan, kemudian ada gempa di Palu, ya gempa dan laktasi ya, yang sebuah desa sampai tergeser itu. Dan itu pertama kalinya kita terlibat dalam karya sosial, dengan sangat cepat bisa mengumpulkan donasi yang cukup besar dan kita kirim ke keuskupan di sana. Sejak itu kita terlibat banyak dalam kegiatan sosial di Sumba, membagi kitab suci, bakti sosial, membuat sumur, dan karya-karya sosial yang lain. Dan dengan yayasan ini kita semakin lincah untuk bisa melayani seluruh gereja. Maka terima kasih juga untuk para pengurus yayasan, ada Pak Popo, ada Bu Santi, ada Oji, siapa lagi ya, Susan, dan orang-orang yang terlibat di sana membantu sehingga KDV kita harapkan kita semua di samping memperkaya diri sendiri juga kita bisa semakin menjadi berkat bagi gereja dan bagi masyarakat ya. Terima kasih Susan, semoga tidak terlalu panjang ya. Enggak Romo, pas waktunya. Oke, terima kasih Romo Rumanto untuk penjelasannya. Nah itulah kira-kiranya mulai dari ngobrol-ngobrol aja, memang waktu itu saya dan Romo sama-sama panik. Saya sebenarnya hanya ingin membuat program untuk kerasulan kitab suci, tapi mungkin ya Tuhan berkenan lain. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita kenalan lebih dalam, kita akan kilas balik ya, bagaimana KDV pertama kali kita bertemu. Terus terang, seperti tadi Romo sudah bicara di awal bagi mungkin peserta yang masuk duluan, baru kali ini kita bertemu di ulang tahun KDV tanggal 16 Oktober. Biasanya kita bertemu offline, kalau tidak di Paroki Cilandak, ya di Paroki Romo di Blok B, kita bertemu di Natalan atau di awal tahun. Nah, bagi yang mungkin baru masuk di KDV, ini kita bisa lihat bagaimana beberapa tahun kita bertemu setiap tahun seperti apa. Dan bagi yang KDV lama nih, ada Bu Nina KDV 3, Sisil, kita melepas rindu ya. Kita sudah lama nggak ketemu. Mari silakan host, kita pasang videonya untuk kilas balik.
Oke, terima kasih. Terima kasih untuk host yang sudah pasang videonya. Nah, itulah di awal kita mengadakan 2 kali, 2 tahun pertama itu di Blok B, kemudian kita mengadakan di Andreas. Dan waktu itu Romo pesertanya yang datang berapa ya, 200-an ya ada ya, sampai meludak itu waktu itu. Nah, nanti ya Bapak Ibu, kalau sudah kita virus COVID-nya sudah selesai dan juga sudah ada vaksinnya, kita akan ketemu di tahun 2021. Yakin itu, ya. Nah, Bapak Ibu, seperti awal tadi saya bilang, tidak kenal maka tidak sayang. Sebentar Bapak Ibu akan dimasukkan ke breakout room, di mana kita bisa kenalan lebih banyak daripada kan cuma lihat-lihat doang nih di sini. Nanti kita akan masuk ke breakout room. Bapak Ibu tolong stay aja. Otomatis nanti Bapak Ibu akan dimasukkan ke grup itu. Nanti akan ada yang memandu di situ. Oke, kita tunggu beberapa saat ya. Silakan.